Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 127-129 Connor Sue vs Mobones. Malam sudah larut. Cahaya bulan yang terang mengiringi tangisan orang-orang yang mendengarnya saat mereka tertidur lelap. Malam bulan Juni tidak lagi sejuk, tetapi panas dan kering. Malam itu, ada beberapa orang di setiap sudut Linhai yang gelisah dan tidak bisa tidur. Orang pertama yang tidak bisa tidur adalah Howard Zhang. Saat ini, Howard Zhang sedang duduk di kepala tempat tidurnya dan bermain dengan iPhone barunya, dengan senyum konyol di wajahnya. Orang lainnya adalah Lin Sailing, yang juga memegang teleponnya, tetapi Lin Sailing berbeda. Howard Zhang terus mengembangkan fungsi baru di teleponnya, sementara Lin Sailing hanya menatap nomor di teleponnya dan tersenyum. Seolah-olah melihatnya, semua kekhawatiran dapat disingkirkan dari pikirannya. Dia memegang teleponnya dekat di hatinya, seolah-olah dia sedang jatuh cinta. Pada saat yang sama, di Villa Bintang Langit yang mendalam, Mona Liu mandi dengan nyaman, mengenakan jubah mandi besar, dan berbaring di tempat tidur. Dia berulang kali menatap kartu emas di tangannya, dan sesekali tersenyum bodoh. Manis, tetapi juga tampak seperti dirasuki. Malam ini di Linhai pasti bukan malam yang damai. Malam itu damai dan tenang, tetapi seperti awal badai. Di mana-mana terasa mencekam dan aneh. Linhai di distrik Matahari Terbit adalah tempat berkumpulnya orang kaya. Dapat dikatakan bahwa 80% orang kaya dan berkuasa di Linhai dapat berkumpul di tempat ini. Para penjaga keamanan yang ketat berpatroli di area itu dengan obor, membuatnya lebih tampak seperti markas rahasia daripada lingkungan sekitar. Sebuah bayangan melintas seperti hantu saat memancarkan senyum aneh sebelum menghilang ke langit yang gelap. Di tengah-tengah villa gunung setengah bulan bintang, ada sebuah rumah besar yang luasnya lebih dari 2000 meter. Dindingnya tinggi, dan di luar halamannya dilapisi dengan batu dan bata biru. Di atas gerbang setinggi 3 meter itu tergantung sebuah plakat dengan dua kata besar yang tertulis di cakrawala, Rumah Sue. Dua lentera berhiaskan naga dan burung phoenix tergantung di atas pintu, memperlihatkan keagungan tuan rumah. Hal pertama yang terlihat olehnya adalah sebuah taman yang luas. Di tengah taman itu terdapat sebuah taman bunga kecil yang dikelilingi pagar bambu. Bunga-bunga itu bukanlah bunga yang mahal, melainkan tanaman herbal langka yang mengeluarkan aroma obat yang kuat di bawah sinar bulan. Di sayap timur rumah, ruangan itu terang benderang. Seorang lelaki tua sedang duduk di ruangan itu, menahan napas sambil membaca. Kakek, hari sudah mulai malam. Berhentilah menatap barang-barang antik tua ini dan beristirahatlah. Sebuah suara merdu terdengar, nadanya penuh dengan kekhawatiran dan celaan. Haha. Lelaki tua itu tertawa dan mengambil susu hangat yang dibuatkan cucunya untuknya. Ia menyesapnya dan tampak memohon, Nindi Sue, aku benar-benar gembira tentang ini. Setelah aku selesai membaca halaman-halaman ini, kakek akan langsung tidur. Pasangan kakek cucu ini tidak lain adalah Sue tua yang ditemui Kevin Ye di kuil Dongyue dan cucunya Nindi Sue. Nindi Sue cemberut dan berkata dengan tidak senang, kakek, kamu sudah membaca buku jelek ini selama beberapa hari. Aku benar-benar tidak tahu harus melihat apa, Huff. Saat Nindi Sue menyebutkan buku ini, ia merasakan ledakan amarah, tetapi ia tidak marah pada buku itu, tetapi pada orang yang menjualnya. Namun, reaksi Sue tua dan Nindi Sue justru sebaliknya. Ia memperlakukan buku di tangannya sebagai harta karun dan bahkan membolak-baliknya dengan sangat hati-hati, takut ia akan merusak buku yang unik dan tak tertandingi ini. Sambil tersenyum, Sue tua menjelaskan kepada cucunya, jangan remehkan buku ini langka dan misterius. Buku ini bukan hanya ditulis sendiri oleh Huizong, tetapi pemahaman tentang Taoisme adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang modern. Bisa membeli harta karun yang langka seperti itu, sungguh merupakan keberuntungan yang luar biasa. Huff, menurutku buku ini tidak sehebat itu. Bagaimana bisa dibandingkan dengan buku asli milik keluarga kita, Tang Yin dan Tetua Liu? Kakek, mengapa kamu harus bersusah payah membaca buku ini? Nindi Sue menggertakkan giginya, dan bocah nakal penjual buku itu, aku jadi marah hanya dengan memikirkannya. Sue tua menatap Nindi Sue dengan penuh minat, lalu tertawa terbahak-bahak, Nindi Sue, apakah kamu benar-benar membenciku karena ini? Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah sekian hari, kamu masih belum tenang. Suara itu terdengar, dan Sue tua mengejeknya sambil bersikap tidak sopan, namun, menurutku bocah Kevin Ye itu tidak buruk, dan cukup cocok denganmu. Ekspresi Nindi Sue langsung menjadi tidak sedap dipandang, saat dia memprotes dengan genit, menghentakkan kakinya, kakek, omong kosong apa yang kau ucapkan.
Mata mana di antara kalian yang melihat bahwa aku sangat cocok dengannya? Jika kau terus mengucapkan omong kosong, aku akan mencabut semua janggutmu. Sue tua tanpa sadar melindungi janggutnya saat dia terkekeh. Baiklah, baiklah, baiklah. Kita, Nindi Sue, tidak akan layak jika kita tidak layak. Kakek hanya memiliki janggut ini, kau harus tenang. Jika aku ditipu olehmu gadis kecil, bagaimana kakek akan keluar dan bertemu orang-orang? Melihat bahwa lelaki tua itu telah menyerah, Nindi Sue segera mendengus, dengan wajah penuh kemenangan, dia menasihati, cukup, kau sudah berusia 80 tahun, jangan habiskan seluruh waktumu untuk meneliti hal-hal yang tidak berguna ini, istirahatlah lebih awal. Aku tahu. Melihat punggung Nindi Sue yang berjalan nakal keluar dari ruang belajar, Sue tua tertawa karena suatu alasan, dan bergumam merendahkan diri, Konor Sue, semua orang mengatakan bahwa kau adalah raja neraka yang hidup, betapa mulianya dirimu ketika kau masih muda, tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Siapa sangka, bahwa kau akan dirawat oleh cucu perempuanmu sendiri ketika kau sudah tua, kau benar-benar hidup lebih dan lebih. Meskipun Sue tua mengatakan ini, dia sama sekali tidak mengeluh. Sebaliknya, kata-katanya dipenuhi dengan cinta dan kesenangan. Saat suara Sue tua jatuh, dia sedikit mengernyit. Matanya seperti kilat, dengan ganas melesat keluar jendela, kini tubuhnya berubah, dan dia melepaskan gelombang demi gelombang niat membunuh. Pada saat itu, sosok hitam berdiri di depan meja Sue tua seperti hantu. Kau bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Seolah-olah dia telah melihat hantu di tengah malam. Suara menyeramkan itu kemudian terdengar, hehe, Konor Sue, jika ada seseorang yang mengawasimu bahkan di usiamu saat berada di dalam peti mati, betapa bahagianya itu. Mengapa mengeluh? Jika orang tua ini benar-benar hantu yang kesepian, aku khawatir saat itu, kamu bahkan tidak akan punya waktu untuk menangis. Konor Sue terlalu mengenal suara ini, dia tiba-tiba berdiri dari meja, membuka matanya lebar-lebar, dan berkata dengan takut, Nalan Hun, itu kamu benar-benar masih hidup. Hahaha, Konor Sue, kamu tampaknya terkejut bahwa aku masih hidup. Meskipun jubah hitam panjang menutupinya, Konor Sue masih bisa merasakan cahaya menyilaukan yang tersembunyi di balik jubah hitam itu. Setelah melangkah mundur 2 langkah, Konor Sue sama sekali tidak dapat mempercayai matanya sendiri, dan menunjuk ke arah orang yang berjalan mendekat, tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, aku melihatmu mati dengan mataku sendiri. Bagaimana kau bisa hidup kembali? Konor Sue, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah puluhan tahun, kau masih begitu percaya diri. Suara pria berjubah hitam itu semakin terdengar seperti setan, mungkinkah semua yang kusaksikan dengan mataku sendiri itu benar? Ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kau bayangkan. Dengan itu, pria berjubah hitam itu berbalik seolah-olah Konor Sue tidak ada di sana, dan mulai mengamati ruang kerja Konor Sue tanpa kendali. Pemandangan Tangbohu, kipas Liu Boan, kecantikan istana Wu Daozi. Haha, Konor Sue, oh Konor Sue, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kebiasaan burukmu yang biasa-biasa saja tidak berubah sama sekali. Sepertinya selama ini kau menjalani kehidupan yang sangat nyaman dan puas diri. Konor Sue mendengus dingin, ini tidak ada hubungannya denganmu. Nalan Hun, apa yang kau lakukan menyelinap ke rumahku di tengah malam? Jika tidak ada yang lain, silakan tinggalkan tempat ini sesegera mungkin. Orang tua ini tidak ingin melihatmu bahkan untuk sesaat. Pria berjubah hitam itu tertawa dingin, dan beberapa saat yang lalu, punggungnya menghadap Konor Sue, melintas di tanah seperti hantu, dan saat dia mendekati tubuh Konor Sue bergetar hebat dan mundur beberapa kali. Dia merasa bahwa sepasang mata aneh yang tersembunyi di balik jubah hitam itu saat ini sedang menatapnya dengan tajam, menyebabkan dia tidak dapat mengatur napasnya. Hehe, apa yang kau lakukan? Konor Sue, kau pura-pura bodoh atau benar-benar bodoh? Orang tua ini datang ke sini untuk mencarimu di tengah malam, jangan bilang kau masih tidak mengerti tujuan kedatangan orang tua ini. Pria berjubah hitam itu berkata, karena kau tidak mengerti, maka orang tua ini akan memberitahumu. Orang tua ini akan mencarimu untuk menagih hutang kali ini. Selama 20 tahun, orang tua ini telah menunggu hari ini datang setiap detik. Konor Sue mendengus dengan jijik, menagih hutang. Sepertinya tidak ada hubungan hutang di antara kita. Hehe, Konor Sue, sepertinya kau benar-benar tua. Kau bahkan memiliki ingatan yang buruk. 20 tahun yang lalu, sebagai dokter, kau tidak menyelamatkanku ketika aku terluka parah, menyebabkan aku terlihat seperti hantu atau manusia. Tidakkah kau pikir hutang ini harus dihitung?
Connor Sue mengangkat kepalanya dan berkata dengan angkuh, seluruh dunia tahu bahwa aku, Connor Sue, tidak dapat menyembuhkannya. Dulu, kau membuat masalah di Jiangnan, dan telah merusak reputasi banyak gadis. Orang tua ini pasti tidak akan memperlakukan orang mesum sepertimu. Orang tua ini tidak menyesali masalah ini. Orang berjubah hitam itu mulai tertawa terbahak-bahak, hahaha, bagus bagus bagus, aku tidak menyangka bahwa kau, Connor Sue, masih akan begitu keras kepala tentang masalah ini. Hari ini, orang tua ini akan memastikan bahwa tidak ada seorang pun dari klan Sue yang tersisa. Saat dia berbicara, pria berpakaian hitam itu tersenyum cabul, namun, cucu perempuanmu itu tidak buruk. Dia segar dan lembut, yang sesuai dengan selera orang tua ini. Orang tua ini benar-benar dapat membiarkannya hidup sedikit lebih lama. Nikmati kesenangan dunia. Connor Sue sangat marah, Nalan Hun, kau berani. Orang tua ini tidak pernah takut pada langit atau bumi. Apa yang tidak berani dilakukan orang tua ini? Tidak hanya aku akan melakukannya, aku juga akan melakukannya di depanmu, Connor Sue. Aku akan membiarkanmu, Connor Sue, lihatlah bagaimana cucu perempuan kesayanganmu itu memohon belas kasihan di bawah selangkangan lelaki tua ini. Kata-kata pria berjubah hitam itu benar-benar membuat Connor Sue marah, menyebabkan tangannya yang kering mengepal. Wajah tuanya benar-benar merah, dan ki darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Nalan Hun, kau mencari kematian. Connor Sue menggertakkan giginya sambil mengeluarkan suara berderak, mendorong kedua tangannya ke arah pria berjubah hitam itu dengan keras. Bagus, orang tua ini telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Orang berjubah hitam itu tidak menghindar, kedua tangannya yang seperti kerangka terulur dari jubah hitamnya, langsung ke arah Connor Sue. Dengan suara ledakan, keduanya beradu, lalu dengan cepat mundur. Keduanya saling menatap pada saat yang sama, menampakkan suara yang tidak percaya, negara harimau sapi. Sebenarnya negara harimau sapi. Bab 128 Jarum Ilahi. Pria berjubah hitam dan Connor Sue gemetar pada saat yang sama, karena mereka berdua merasa bahwa alam yang lain agak tak terbayangkan. Nalan Hun tahu bahwa 20 tahun yang lalu, dia sudah berada di puncak alam ular roh. Jika dia tidak mengalami kecelakaan, memasuki tahap sapi harimau bukanlah sesuatu yang tak terduga. Namun, 20 tahun yang lalu, Nalan Hun telah menendang pelat baja dan bertemu dengan seorang murid perempuan dari Istana Neter. Dia tidak hanya gagal memetik bunga, tetapi dia juga terluka parah, meridian yangnya lumpuh, dan tangannya terkelupas dan terkelupas, berubah menjadi sepasang kerangka. Berbicara secara logis, bahkan jika jiwa Nalan tidak mati, ia tidak akan dapat memulihkan alamnya. Namun, jiwa Nalan Su tidak hanya pulih, tetapi juga telah meningkat menjadi jiwa lembu dan harimau. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya oleh Dr. Connor Sue. Pria berjubah hitam itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan galak, Connor Sue, aku tidak menyangka kau telah menyembunyikan kekuatanmu begitu dalam. Kabarnya, keterampilan medismu sangat hebat, tetapi seni bela dirimu kelas 2. Sepertinya kabar itu salah. Kau berbohong kepada semua orang di dunia seni bela diri. Sebenarnya, Nalan Hun tidak tahu bahwa saat ini, Connor Sue sudah mencapai akhir dari kerja kerasnya. Satu serangan dari negara harimau sapi itu telah menghabiskan sebagian besar Zenki Connor Sue, dan saat ini, dadanya terasa sakit seolah-olah ada jarum yang menusuknya. Namun, Connor Sue masih memaksakan diri untuk tidak menunjukkan kelelahan saat dia mencibir, Nalan Hun, kau masih terlalu tidak berpengalaman untuk mencoba dan bertindak begitu sombong di hadapanku, Connor Sue, dengan trik kecil seperti milikmu. Orang tua ini telah berada di lembah pengobatan selama lebih dari 70 tahun. Jika kultivasinya tidak cukup untuk mencapai tahap harimau sapi, maka orang tua ini benar-benar akan hidup sampai mati seperti anjing di usia ini. Karena kamu juga berada di negara harimau sapi, maka itu lebih baik. Hari ini, orang tua ini akan membunuhmu demi negara harimau sapimu, dan biarkan dunia melihat metode orang tua ini. Saat dia berbicara, Nalan Hun menyerang lagi, dan melebar keluar. Connor Sue merasakan cahaya hitam aneh mulai berputar di sekelilingnya. Kecepatannya sangat cepat, begitu cepat sehingga mustahil untuk melihatnya dengan jelas dengan mata telanjang. Apa, keterampilan gerakan apa ini? Ini sebenarnya sangat cepat, kata Connor Sue dengan kaget. Namun pada akhirnya, Connor Sue masih orang yang berpengalaman, tahun-tahun hidup di neraka tidak sia-sia. Perlahan, Connor Sue menutup matanya. Dia bahkan tidak repot-repot melihat keterampilan gerakan aneh Nalan Hun, dan mengandalkan inderanya untuk menilai. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Connor Sue tiba-tiba membuka matanya, dan memaki, dia ada di sini, di belakangku.
Conor Sue membalikkan tubuhnya sambil berbicara. Kedua tinjunya melonjak dengan kekuatan yang berubah menjadi pukulan, melesat lurus ke arah sosok hitam itu. Cakar hantu neter. Conor Sue, kau orang tua, bersiaplah untuk mati. Cakar putihnya yang menyeramkan mencengkeram bahu Conor Sue, menimbulkan angin dingin, seolah-olah ingin menjepit Conor Sue hingga mati dalam sekejap. Conor Sue tidak gentar, energi tinjunya bergemuruh saat menghantam keluar, langsung mengarah ke dada Nalan Hun. Keduanya bahkan tidak punya waktu untuk mundur. Mereka saling serang seperti ini, seolah-olah mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Nalan Hun bergerak dengan aneh dan lincah, tetapi Conor Sue setenang gunung. Ketika kedua ahli dari negara harimau sapi bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, yang dilihat orang bukanlah pertarungan yang indah, tetapi permainan yang kejam. Itu tampak seperti gerakan sederhana, tetapi jika seseorang tidak berhati-hati, itu akan berakibat fatal. Cakar mengerikan Nalan Hun langsung menyentuh bahu Conor Sue, dan dengan tebasan yang dahsyat, meninggalkan 2 bekas berdarah di bahu Conor Sue. Conor Sue perlahan mundur, dia tidak berbenturan langsung dengan kekuatan pukulan itu, tetapi menggunakan kekuatan itu untuk menyerang dada Nalan Hun. Dengan suara puff, langkah maju dan langkah mundur ini, Nalan Hun hanya merasakan sakit yang menusuk di dadanya, seolah-olah tulang dadanya akan hancur. Keduanya mundur selangkah. Dalam pertempuran hidup dan mati ini, mereka berdua berimbang dan tidak bisa kalah. Mereka semua terluka. Pada saat itu, Nalan Hun masih menggendong Conor Sue, dan tidak berani menyerang dengan gegabah. Keringat mulai menetes di dahi Conor Sue. Cedera di bahunya tidak berarti apa-apa bagi Conor Sue, tetapi gelombang rasa sakit yang menusuk dari dadanya benar-benar merenggut nyawa Conor Sue. Namun, demi dirinya sendiri, demi cucunya sendiri, Conor Sue hanya bisa menggertakkan giginya dan berdiri di sana, saat ini, dalam upaya untuk menakut-nakuti Nalan Hun. Gagah. Setelah menatap Conor Sue cukup lama, Nalan Hun akhirnya tertawa aneh. Conor Sue, sepertinya kamu benar-benar sudah tua, apakah kamu tidak cukup kuat? Seorang ahli harimau sapi yang sudah tua, aku khawatir dia bahkan belum berada di puncak tahap ular roh. Tindakan Nalan Hun jelas-jelas mengganggu kondisi mental Conor Sue, menekan sikapnya yang mengesankan. Namun, Conor Sue tidak tertipu oleh itu, dia tertawa nakal, Nalan Hun, kamu tidak perlu tertawa 50 langkah sekaligus. Dibandingkan dengan orang tua ini, kamu tidak semudah itu. Setelah melepaskan kulit hitammu, aku khawatir kondisimu tidak akan sebanding dengan orang tua ini. Nalan Hun menggertakkan giginya dan mendengus. Di antara para prajurit, ada berbagai tingkatan pasca surgawi, dan hanya dengan memasuki tahap gajah naga, seseorang dapat memperlambat kehidupan dan penuaannya. Namun, lusa adalah lusa. Bahkan jika mereka dapat menunda penuaan mereka, mereka hanya akan dapat mencapai puncaknya pada usia 120 hingga 130 tahun. Untuk benar-benar menerobos belenggu surga dan memperpanjang umurnya, ia harus terlebih dahulu memasuki tahap bawaan. Setelah menyelidiki 2 kali, Nalan Hun gagal mendapatkan sesuatu yang baik darinya. Namun, dengan 20 tahun kebencian yang terkumpul, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Nalan Hun saat ini hanya bisa mengatupkan giginya saat ia dengan paksa menghadapi Conor Sue. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh menerobos masuk melalui pintu. Orang itu memiliki sosok yang anggun, dengan pinggang ular air dan langkah kaki yang lincah. Dalam sekejap, ia telah bergegas ke sisi Conor Sue. Rambutnya yang panjang dan basah berkilau dan hitam, seolah-olah ia baru saja mencucinya. Siapa kau? Kenapa kau menerobos masuk ke ruang kerja kakekku? Suaranya yang dingin sejelas burung oriole dan wajahnya yang marah tampak baik bahkan saat dia sedang marah. Orang yang menyerbu masuk dengan gegabah itu tidak lain adalah Nindi Sue. Nindi Sue baru saja menerobos masuk ketika dia mendengar aktivitas yang tidak biasa di ruang kerja itu. Namun, dengan gerakan Nindi Sue yang tiba-tiba, Conor Sue langsung menjadi bingung. Karena dia tidak tahu berapa lama tubuhnya bisa bertahan, jika dia tidak mampu menahannya, maka cucu kesayangannya pasti akan menjadi camilan Nalan Hun, si cabul. Memikirkan hal itu, Conor Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas, Nindi Sue, cepat tinggalkan tempat ini, kau tidak perlu ikut campur dalam urusanku dan dia. Melihat jejak darah di bahu Conor Sue, air mata Nindi Sue mengalir turun, dan dia dengan keras kepala berkata, aku tidak akan pergi. Cek-cek, sungguh menyedihkan. Conor Sue, aku tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua yang mengerikan sepertimu akan mampu melahirkan cucu perempuan yang begitu lembut. Melihat Nindi Sue lagi,
Kebiasaan cabul Nalan Hun segera muncul saat dia menatap Nindi Sue tanpa kendali, terutama pada dada Nindi Sue yang tampak bangga. Tidak buruk, benar-benar tidak buruk, kulitmu putih dan cantik. Orang tua ini benar-benar telah melepaskan kecantikan seperti ini dengan mudah. Nindi Sue menggertakkan giginya saat dia mengutuk dalam hatinya, pencuri terkutuk, kamu tidak hanya melukai kakekku, kamu bahkan berani berbicara kasar kepadaku. Saat dia memikirkan ini, Nindi Sue mengulurkan tangannya, dan cahaya perak menyala dengan ganas di tangannya. Bajingan, beraninya kamu datang ke keluarga Sueku untuk mencoba bertindak jahat, serahkan hidupmu. Tiba-tiba dia membuka telapak tangannya, dan segenggam jarum perak melesat ke arah Nalan Hun dari atas, tengah, dan bawah. Nalan Hun terkekeh lagi. Jubah hitam di tubuhnya tiba-tiba mulai melayang, berubah menjadi ki kuat yang berdiri kokoh di depannya. Ketika jarum perak Nindi Sue bersentuhan dengan gaun besar itu, jarum itu langsung layu dan jatuh dengan suara berdenting ke tanah. Gadis cantik, kamu masih punya beberapa trik di balik lengan bajumu. Namun, sulamanmu ini masih bagus. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh jika kamu ingin menantang lelaki tua ini. Saat dia mengatakan itu, Nalan Hun segera berubah menjadi bayangan hitam, dan mengambil kesempatan ketika Conor Sue tidak memperhatikannya untuk tiba-tiba melayang di belakang Nindi Sue. Conor Sue segera berteriak, tidak bagus, keren, cepat minggir. Nindi Sue berdiri di sana dengan bodoh, tidak tahu apa yang telah terjadi sama sekali. Namun telapak tangan Conor Sue telah tiba, mencengkeram lengan Nindi Sue yang lembut, dengan sekali sentakan, dia menarik Nindi Sue ke sisinya. Namun, bagaimana mungkin Nalan Hun begitu mudah dihadapi? Lengan kerangkanya mengikuti di belakang Nindi Sue seperti mimpi buruk. Hehe, Conor Sue, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan memiliki reaksi yang begitu cepat terhadap usia tua. Karena kamu ingin melindungi cucu perempuanmu, maka pergilah dan matilah. Cakar iblis yang mengikuti di belakang Nindi Sue tiba-tiba berbalik dan mencengkeram leher Conor Sue. Conor Sue tidak punya waktu untuk bereaksi, dan menggunakan pukulan punggungnya untuk mengirim pukulan ke arah Nalan Hun. Dengan suara keras, cakar iblis dan tinju saling beradu. Nalan Hun maju selangkah demi selangkah, tetapi ketika Conor Sue menyerang setelahnya, dia tidak memiliki cukup kekuatan, jadi dia terpaksa terus mundur. Tinjunya berlumuran darah. Awalnya, Conor Sue sudah menahan luka-luka lamanya sampai-sampai dia ingin bertarung dengan Nalan Hun sampai mati, tetapi sekarang dia harus melindungi Nindi Sue, dia tidak bisa lagi menandingi Nalan Hun dalam waktu singkat. Nalan Hun melihat bahwa serangannya berhasil, dan bahkan tidak memberi Conor Sue kesempatan untuk melawan, dia segera melepaskan spirit ki-nya, memaksa Conor Sue untuk bertarung dengannya. Pada saat ini, Nalan Hun sudah tahu bahwa tahap sapi harimau Conor Sue masih jauh dari cukup. Benar saja, hanya dengan beberapa tarikan napas, Conor Sue sudah tidak dapat bertahan, seteguk darah menyembur keluar, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Pencuri terkutuk. Beraninya kau melukai kakekku. Aku akan membunuhmu. Melihat kakeknya terluka, Nindi Sue segera meledak, di tangannya ada satu set jarum perak, tanpa peduli tentang apapun, dia langsung menusuk ke arah Nalan Hun. Nalan Hun terkejut, mendengus dengan jijik, dan berkata, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tepat setelah dia selesai berbicara, jubah hitam di sekitar Nalan Hun melayang sekali lagi, ki kuat yang kuat langsung membalikkan Nindi Sue, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Di depan tahap Ox Tiger yang kuat, seorang praktisi kelas 3 tidak dapat menahan satu pukulan pun. Frost Conor Sue dengan cemas meraung, pikirannya segera bubar. Nalan Hun tertawa sinis, Conor Sue, kamu hanyalah seorang budak tanah liat, tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri, kamu masih punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Hehe, jangan khawatir. Setelah kau mati, lelaki tua ini pasti akan menjaganya dengan baik. Conor Sue menggertakkan giginya saat merasakan ki di tubuhnya menjadi kacau, dia merasa seperti akan meledak. Sialan, Nalan Hun, lelaki tua ini tidak akan membiarkanmu berhasil. Seolah-olah akan meletus dengan kecemerlangan terakhirnya sebelum kematian, mata Conor Sue berubah menjadi merah darah. Satu tangan menekan tangan kerangka Nalan Hun, sementara tangan lainnya dengan ganas mengeluarkan 3 jarum perak seukuran telapak tangan. Tepat saat Nalan Hun merasa puas diri, Conor Sue sama sekali tidak ragu. 3 jarum perak tertancap di dadanya, satu di roh surgawi miliknya sendiri, dan yang terakhir di lengannya. Segera, energi yang kuat melonjak keluar dari tubuh Conor Sue. Pembuluh darah di seluruh wajah Conor Sue menonjol, dan seolah-olah dia bisa melihat ki yang beredar dan mengembun menjadi energi sejati. Tidak bagus, ini adalah 8 kepunahan jarum ilahi. Sial,
Lelaki tua ini benar-benar meremehkan keterampilan unik lembah Raja Pil. Dengan suara gemuruh, Nalan Hun merasakan energi sejati di tubuhnya mengamuk, dan kekuatan semacam itu telah melampaui batas tahap sapi harimaunya. Kibawaan yang mengamuk langsung menghempaskan Nalan Hun, tubuh Nalan Hun menghantam dinding ruang belajar Konor Sue dengan keras, menyebabkannya menyemburkan seteguk darah. Namun, sosok aneh itu langsung menghilang ke dalam kegelapan di bawah jubah hitam. Yang tersisa hanyalah dengusan menghina, Konor Sue, kau kejam. Dia benar-benar mampu menggunakan Divine Middle Eight Exhaustion untuk memperpanjang hidupnya secara paksa. Namun, kau sekarang berada di akhir hidupmu. Tidak peduli seberapa kuat Divine Middle Eight Extinction, itu paling-paling hanya bisa membuatmu hidup selama 3 hari lagi. Orang tua ini akan memberimu 3 hari lagi. Setelah 3 hari, orang tua ini pasti akan kembali ke klan Suemu dan memberitahumu untuk tidak meninggalkan ayam atau anjing. Bab 129 menghadapi Qiao Yu. Matahari terbit dan terbenam, bintang-bintang bergeser, dan saat matahari terbit di timur, hari itu adalah hari yang cerah. Hari ini, sekolah menengah itu sangat ramai dengan kicauan burung dan bunga-bunga yang harum. Para siswa yang telah memasuki Menara Gading semuanya dipenuhi dengan energi saat mereka menyambut hari baru dengan antusiasme yang luar biasa. Kelas 11 SMA tahun kedua. Selin Gao berdiri di podium, mendorong kacamata di hidungnya sedikit, dan menyapukan pandangannya ke semua siswa di bawah podium. Di tangannya ada sebuah daftar yang menarik perhatian semua siswa di kelas itu. Daftar di tangan Selin Gao tidak lain adalah tahun kedua SMA yang ketiga kalinya mengikuti ujian masuk. Daftar ini berisi peringkat seluruh kelas dan peringkat seluruh sekolah. Daftar itu sangat terperinci. Di bawah podium, setiap siswa tidak akan berusaha keras selama waktu normal, tetapi mereka tetap ingin tahu di tahap dan tingkat mana nilai mereka berada. Kelas 11 SMA tahun kedua saat ini sangat sunyi, sampai-sampai jarum yang jatuh ke tanah pun bisa terdengar. Udara dipenuhi dengan suara detak jantung yang gugup. Lin Sailing duduk di samping Kevin Ye, menatap Kevin Ye dengan gugup, dan bergumam, Kevin Ye, hasilnya akan segera diumumkan, apa hasil ujianmu seperti ini? Jangan bilang kamu berada di peringkat terbawah di seluruh sekolah. Karena dia tidak mengikuti pelajaran kemarin, Lin Sailing telah melewatkan penampilan Kevin Ye yang mengasyikkan. Lin Sailing, kamu dapat yakin. Seluruh sekolah, di peringkat terbawah, posisi terhormat ini, aku telah sepenuhnya menyerahkannya kali ini. Selain itu, aku selalu menempati posisi ini sendiri. Tidak baik bagiku untuk membiarkan orang lain merasakan kekuatanku. Kevin Ye berkata dengan percaya diri, dan tidak bisa menahan diri untuk mengejeknya. Mengenai kata-kata Kevin Ye, Lin Sailing mempercayainya tanpa alasan, jadi suasana hatinya yang gugup menjadi sedikit stabil. Hanya dengan melihat ekspresi misterius Selin Gao, Lin Sailing tidak akan bisa tenang bahkan jika dia tidak mengumumkan hasilnya. Batuk. Setelah dia berpura-pura batuk 2 kali, Selin Gao akhirnya membuka mulutnya dan berkata, para siswa, hasil ujian masuk ini dan peringkat dari sekolah yang kalian semua khawatirkan telah diumumkan kepada publik. Sekarang, daftar ini ada di tanganku. Selin Gao mengangkat daftar peringkat di tangannya, dan sekali lagi meletakkannya di atas panggung. Sambil tertawa kecil, Selin Gao berkata dengan puas, secara keseluruhan, hasil semua orang tidak buruk. Kelas 11 tahun ke-12 kami telah berhasil menonjol dari seluruh kelas humaniora. Ada 17 kelas di seluruh sekolah, 10 kelas seni liberal, dan 7 kelas sains. Selama ini, kelas 11 kami selalu ditempatkan di jajaran tengah hingga atas kelas humaniora, baik keempat atau kelima. Namun, kali ini hasilnya berbeda dari sebelumnya. Kami telah berhasil maju ke 3 besar kelas humaniora kami, dan telah memperoleh tempat kedua di kelas humaniora kami, dan tempat ketiga di seluruh kelas kami. Ada hening sejenak di bawah panggung, tetapi dengan sangat cepat, para siswa kelas 11 pulih dari keterkejutan mereka. Mereka pertama-tama memberikan tepuk tangan gembira, kemudian diikuti oleh sorak-sorai gembira. Wah, hebat sekali, hebat sekali. Juara ketiga di sekolah, hahaha. Juara kedua untuk kelas humaniora, juara ketiga sepanjang tahun, hebat sekali, musim panas ini kita bisa pergi ke Pulau Laut Selatan dan bermain. Hebat. Ya, ini tidak akan berhasil. Aku akan kembali selama akhir pekan dan bersiap. Laut Selatan, haha, aku di sini. Kelompok siswa ini masih mengingat dengan sangat jelas hal-hal seperti bermain dan berwisata. Semua orang memikirkan kesejahteraan besar Presiden Jiang kali ini,
selama dia bisa masuk 3 besar dalam ujian, sekolah akan membayarnya untuk membiayai perjalanannya ke Laut Selatan selama seminggu. Ini adalah kesempatan langka bagi para siswa yang telah dipenjara di Menara Gading yang merupakan sekolah untuk belajar sejak mereka masih muda. Oleh karena itu, untuk sesaat, seluruh kelas 11 mendidih, dan gairah itu bahkan lebih bergejolak daripada mendapatkan nilai sempurna. Bahkan Lin Sailing yang biasanya tenang dan kalem pun mulai tertawa gembira saat tinjunya yang kecil entah kenapa berayun di udara. Matanya yang indah tak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke udara, melirik sekilas ke arah Kevin Ye di samping. Penampilan Selin Gao hari ini juga tidak biasa, dan dia hanya tersenyum kepada murid-muridnya yang berada di bawah panggung. Terhadap sorak-sorai mereka yang bersemangat, dia tidak mencaci maki mereka, dan hanya menonton dengan tenang, tatapan penuh cinta di matanya muncul entah mengapa. Setelah beberapa lama, sorak-sorai itu berangsur-angsur mereda. Selin Gao mendorong kacamata di hidungnya sekali lagi, dan tertawa kecil, baiklah, teman-teman, aku tahu kalian semua sangat bersemangat, tetapi aku harap kalian tidak terlalu bersemangat. Rencana sekolah untuk perjalanan ini adalah untuk mengurangi stres kalian. Itu adalah hasil sampingan dari sesuatu selain pekerjaan kalian. Sebagai siswa yang berada di bawah tekanan ujian masuk perguruan tinggi, fokus utama kalian tetap pada kinerja akademis kalian. Setelah jeda sebentar, Selin Gao berkata, agar perjalanan ini tidak mengganggu pelajaranmu, aku sudah mengajukan permohonan ke kantor kepala sekolah. Jika kamu tertinggal dalam ujian akhir semester, kelas 11 kami akan dengan sukarela membatalkan perjalanan ke Laut Selatan ini. Mendengar kata-kata Selin Gao, suasana gembira seluruh kelas langsung turun ke dasar. Banyak orang berseru kaget dengan wajah penuh kekecewaan. Selin Gao dengan senang hati menatap muridnya sendiri, dan tatapannya menyapu tubuh Kevin Ye. Ekspresinya sangat rumit. Setelah batuk 2 kali lagi, Selin Gao menarik perhatian semua siswa di kelas sebelum membuka mulutnya dengan santai, baiklah, aku baru saja memberitahu semua orang tentang peringkat kelas kita di seluruh sekolah. Sekarang aku akan mengumumkan peringkat individu. Peringkat kelas hanyalah masalah kehormatan kelompok. Semua orang segera terdiam dan menajamkan telinga untuk mendengarkan. Hasil ujian kelas kita kali ini cukup bagus. Di seluruh sekolah, ada hampir 1.000 orang di tahun kedua sekolah menengah atas. Pertama-tama, izinkan saya berbicara tentang siswa yang berada di peringkat terbawah di kelas kita. Di seluruh sekolah, di 100 teratas, kelas kita hanya memiliki 1 orang. Jumlah ini membuat saya merasa sangat bersyukur. Setelah menyebutkan nama-nama siswa yang berada di 100 terbawah, tatapan seluruh kelas hampir semuanya tertuju pada tubuh Kevin Ye pada saat yang sama. Bagaimanapun, Kevin Ye berada di peringkat terbawah dari 10.000 tahun itu. Meskipun nilai bahasa Inggrisnya sangat tinggi kali ini, yang lainnya mungkin tidak nol. Bahkan Lin Sailing tidak terkecuali. Matanya yang indah berputar, napasnya terhenti, dan menjadi sangat gugup. Mungkinkah yang berada di peringkat terakhir adalah Kevin Ye lagi? Saya tidak tahu. Namun, kecuali dia nol untuk mata pelajaran lainnya, dia seharusnya tidak menjadi yang terakhir dengan nilai bahasa Inggris 149. Saya juga berpikir begitu. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi orang terakhir yang berhasil. Seluruh kelas mulai berbisik satu sama lain. Beberapa orang mencoba menebak siapa pemegang tempat terakhir. Pada saat ini, suara Selin Gao tiba-tiba menjadi tegas, dan dengan mendengus, dia meneriakkan sebuah nama, Zhao Longxing. Zhao Longxing terkejut dan segera berdiri, kita sampai. Zhao Longxing, nilaimu tidak terlalu bagus kali ini. Kamu sebenarnya hanya mendapat lebih dari 200 poin pada 705 kertas, dan kamu berada di peringkat 10 terbawah dari seluruh peringkat sekolah. Setelah kamu kembali, lebih baik kamu merenungkannya, kalau kau berbuat nakal di ujian akhir semester ini, suruh saja orang tuamu masuk ke dalam sekolah. Mata Zhao Longxing membelalak, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Namun, karena nilainya sendiri ada di sana, tidak peduli seberapa keras Zhao Longxing mencoba, dia tidak dapat menemukan apapun untuk menusuknya. Dia hanya bisa menerima kenyataan ini dalam diam, dan berkata dengan kepala tertunduk, baik, Guru Gao, saya akan mencoba yang terbaik. Qiao Yu duduk di samping Zhao Longxing, wajahnya sudah memerah karena marah. Kali ini Kevin Ye tidak mencoba untuk mengikuti ujian terakhir, sebaliknya, dia telah gagal dalam ujian dan kehilangan seluruh wajahnya. Qiao Yu hanya bisa merasakan sensasi terbakar di wajahnya tanpa alasan. Pada saat ini, seolah-olah ada banyak mata yang menatapnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Setelah memperingatkan Zhao Longxing,
Selin Gao mulai berbicara lagi, total ada 55 orang di kelas 11 kita, dan satu di antaranya berada di peringkat 10 besar di seluruh sekolah, 2 di peringkat 20 besar, dan 5 di peringkat 50 besar. Ada 12 orang di peringkat 100 besar, jadi ini adalah hasil terbaik yang pernah kita capai dalam sejarah kelas 11 kita. Setelah kelas, saya akan menempelkan daftar peringkat ini di papan tulis di bagian belakang. Para siswa akan melihat peringkat mereka sendiri di sekolah sehingga mereka dapat menemukan posisi mereka sendiri dan terus bekerja keras untuk tahap berikutnya. Ini akhirnya. Semua siswa saling memandang, bingung. Sebenarnya, yang paling mereka khawatirkan adalah hasil Kevin Ye. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Kevin Ye tidak berada di peringkat terbawah di seluruh sekolah kali ini, masih banyak orang yang ingin tahu berapa banyak yang sebenarnya dia dapatkan. Terutama Qiao Yu telah hidup dalam bayang-bayang beberapa hari terakhir ini. Meskipun dia tahu bahwa dia telah kalah dalam pertaruhan antara dirinya dan Kevin Ye, Qiao Yu masih tidak mau menerimanya. Benar saja, tepat ketika Selin Gao hendak membuka buku pelajarannya dan memulai pelajarannya, Qiao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri terlebih dahulu dan bertanya dengan tidak senang, "Guru Gao, saya ingin bertanya, berapa kali ujian yang Kevin Ye ikuti?" Ya, kami juga ingin tahu. Guru Gao, berapa kali Kevin Ye mengikuti ujian? Cepat beritahu kami, ini sangat mendesak. Qiao Yu mengepalkan tangannya erat-erat dan berpikir, tidak, bahkan jika aku mati, aku harus mengusir si bodoh ini keluar dari kelas 11. Aku tidak peduli berapa kali dia mengikuti ujian. Wajah Selin Gao tampak canggung saat dia mendesah. Sebenarnya, sejak dia meninggalkan kantor kepala sekolah, dia tidak pernah mempertimbangkan bagaimana dia akan menghadapi Kevin Ye. Bagaimanapun, gambaran Kevin Ye tentangnya telah tertanam di mata Selin Gao, jadi dia tidak dapat mengubahnya untuk sementara waktu. Selin Gao tidak ingin membicarakan hasil Kevin Ye kali ini, hanya untuk mencegah dirinya merasa malu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qiao Yu akan begitu gigih, bersikeras mengumumkan hasil Kevin Ye di tengah proses. Hal ini membuat Selin Gao merasa gelisah, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah terdiam beberapa saat, Selin Gao berkata tanpa daya, adalah teman sekelas yang paling berkembang di kelas kita, dia adalah salah satu siswa yang melompat dari peringkat terbawah di seluruh sekolah ke peringkat 100 teratas. Total skornya adalah 603. Begitu skor ini diumumkan, seluruh kelas 11 terguncang, banyak orang menunjukkan ekspresi tidak percaya, semua gadis langsung mulai berceloteh dan membuat keributan, tetapi banyak dari mereka memandang Qiao Yu dengan ejekan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Tuan Muda Yu ditampar kali ini, dan bahkan dipukul dengan keras. Hehe, aku penasaran apakah Qiao Yu benar-benar akan makan kotoran. Aku benar-benar menantikannya. Qiao Yu duduk di kursinya, matanya kosong dan linglung, seolah-olah langit akan runtuh, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa maju begitu cepat? Qiao Yu tahu bahwa dia telah kalah, dan benar-benar kalah kali ini. Melihat Qiao Yu yang putus asa, Selin Gao tanpa daya menggelengkan kepalanya dan mendesah pahit. Namun, saat ini, sebuah suara terdengar di pintu masuk kelas 11 tahun kedua sekolah menengah, menarik perhatian banyak orang, bolehkah saya bertanya apakah dia ada di kelas ini?